Bertemu di channel Sanggur Official. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi tentang sosok inspiratif. Di video kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu wirausaha yang bisa menjadi teladan ataupun inspirasi bagi anak muda yang kebetulan lagi cari kerja atau fresh graduate yang baru selesai dari kuliah. Telah hadir di samping saya wirausahaan yang akan sharing dan berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun wirausaha. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu dirinya sedikit. Nanti kita akan lanjut dengan topik-topik apa saja yang menarik di dunia yang Bapak tekuni sekarang. Bisa mungkin perkenalkan dirinya, Pak? Nama saya Nurul Hadi Adam, biasa dipanggil teman-teman itu Hadi. Ya, Pak Hadi ya. Pak Hadi. Iya, Pak. Kalau sehari-hari saya bekerja sebagai ASN. Samping itu juga saya sebagai wirausaha di bidang pangkas rambut atau Barbershop, Pak ya. barbershop, ya. Iya. Kalau pekerjaan pangkas rambut ini saya jalankan sudah cukup lama, kurang lebih sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Berarti ini kan 2021, Pak. Berarti Anda mungkin mulai 2000 berapa itu? 16 ya? Oh bukan. 2013. Saya mulai 2014. 14, lebih lama lagi ya? Ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 7 tahun ya? Sebelum saya bekerja itu, saya suka di Semarang. Oh berarti sebelum Anda berada di tempat ini sekarang, Anda sebelumnya berkiprah di tempat lain? Ya. Di daerah saya, Tapalang. di kampung saya itu di Tapalang. Cuma belum seperti yang sekarang ini, Ya. masih sangat sederhana. Dan sampai sekarang ini masih sederhana sebenarnya, cuma Ya, ya. sudah ada peningkatan karena Ya, sudah ada beberapa pekerja ya, rekan. sudah bisa mempekerjakan beberapa teman. Ya. Oke, baik. Artinya Pak, Anda ini sebenarnya orang yang melihat bidang ini punya potensi ya. Ya. Bidang ini punya potensi, kemudian Anda berani mengambil tindakan untuk memulai usaha. Waktu itu yang dimulai sejak 2014, Pak ya. Ya. Untuk spesifiknya mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya kalau kita misalnya kan mau berwirausaha pasti ada kayak semacam inspirasi untuk memulai langkah awal. Kira-kira mungkin Bapak diantara banyak jenis wirausaha, kenapa Bapak dalam tanda kutip tiba-tiba jatuh hati di bidang wirausaha cukur rambut atau barbershop ini? Ya mungkin diceritakan flashbacknya itu, Pak. Panjang sebenarnya ceritanya ini kalau Iya. kita mau cerita semuanya. Iya. Jujur ya, saya sebelum merambah ke dunia pangkas rambut ini, itu sebelumnya waktu masih kuliah ya, saya sudah kepikiran untuk membuka usaha ini sebenarnya, cuma perasaan itu tidak pede gitu. Waktu itu ada semacam minder, Pak ya. Minder karena ya namanya juga mungkin karena faktor apa ya,
Ya pokoknya saya tidak pede. Mungkin, Waktu di kuliah Iya. semester berapa itu Pak? ya semester menjelang semester akhir. Akhir. Saya sebenarnya sudah kepikiran itu, tapi belum bisa terlaksana. Sampai setelah kuliah, saya mencoba beberapa pekerjaan. Iya, artinya ini bukan pekerjaan yang Iya. dari awal memang kita tekuni Pak ya. Iya, iya. Saya kerja serabutan macam-macam. Iya, Ya termasuk menjual bensin, emperan. ya begitu Pak ya. Saya kerjakan tuh beberapa tahun itu, ada kurang lebih 2 tahun. Kemudian jual pulsa. Iya. Tapi hasilnya ada, tapi bagi saya masih Artinya pekerjaan waktu itu belum maksimal untuk Ya. menutupi semua kebutuhan Ya. Pak Nur Hadi ya. ya, apalagi kan saya kalau di keluarga saya termasuk tulang punggung karena Iya. orang tua juga sudah sangat tua, Iya. lansia ya. Waktu itu kita kerja apapun yang istilahnya bisa membantu perekonomian keluarga Pak ya. Nah, Jadi ceritanya itu saya mencoba mencicipi ya banyak pekerjaan itu. Iya. Termasuk, ya apa namanya, itu jual pulsa, jual bensin, bertani dan sebagainya saya kerjakan itu. Tapi akhirnya mungkin karena ya apa namanya, artinya banyak tantangan waktu itu ya ya. Akhirnya maksudnya di mana titik awal Anda mengenal dunia syukur ini Pak? nanti ini ada satu waktu itu Iya. saya ke Mamuju, ya saya ke Mamuju itu. Ya karena jaraknya Tapalan dan Mamuju nggak terlalu Ya, jauh Pak ya. Mamuju ambil bensin itu. Ya. Ambil bensin. Maksudnya Anda ambil di SPBU Ya, SPBU Mamuju. untuk diajarkan. Ya, untuk saya bawa ke Tapalang itu. Iya. Dan di situ saya melihat ada anak muda yang usaha cukur. Ya, pada saat itu saya lihat pangkas rambut Madura itu. Nah, saya singgah di situ, saya coba amati, saya perhatikan. Di situ saya mulai terinspirasi dan membuka kembali ini ingatan saya yang dulu itu saya rencana memang buka tapi tidak pernah terlaksana. Oh artinya ini pekerjaan pernah terbesit Iya, di pernah terbesit pikiran di Anda, pikiran saya. tapi saat itu Anda tiba-tiba ada kayak semacam inspirasi. Iya. Anda lihat orang yang sedang cukur bahwa oh Nah, ini yang sebenarnya pernah saya pikirkan dari dulu. Setelah itu Anda mungkin komunikasi dengan orang itu. iya. Tidak. Saya cuma amati saja. Artinya langsung saja waktu itu bilang oh ini ya, seperti ini mungkin bagus juga. Ya. Di spontan saja itu saya pulang. Begitu saya pulang, kebetulan ada saya punya modal sekitar 2 jutaan lah itu. Iya. Jadi saya untuk sementara itu saya bikin saja di kolong rumah itu. Ya, saya pakai dinding seng ya, pokoknya Iya. yang penting Tapi itu 2014-an. ya 2014. Dan waktu itu Iya. istilahnya mungkin cukur saja yang ditahu orang ya. Iya. Artinya cukur modern seperti ini yang barbar itu belum Belum. seramai sekarang. Belum ada namanya barbershop ya, Iya. cuma namanya pangkas rambut pada saat itu. Iya iya. Makanya kita pakai label pangkas rambut waktu itu. Dan kita mandiri waktu itu sendiri Ya, kerja. mandiri, tapi namanya keahlian itu modal nekat sebenarnya. Iya. Saya sama sekali tidak ahli di bidang. Wah artinya kita berangkat betul-betul dari nol ya. Iya, dari- Istilahnya tadi modalnya itu ada secukupnya 2 juta untuk iya. bangun tempat sederhana, kemudian skill juga. Anda istilahnya kan yang seperti ini sambil kerja bisa dipelajari seperti itu Pak ya, atau memang Sambil Anda sudah pernah mencukur tapi mungkin teknik dasar Pak ya, ya, sudah pernah tapi cuma pribadi ya dan berbagi keluarga ya. teman-teman saja yang kita cukur, Iya, iya, yang iya. minta tolong. Ya. Tapi kalau profesionalnya belum. Nah, itu di Artinya tahun awal-awal Anda kerja Pak ya, 2014 Pak ya. iya.
waktu itu, dan waktu itu memang pendidikan Bapak belum selesai ya? Sudah selesai. Oh, sudah selesai kuliahnya. Artinya Anda betul-betul lama di dunia wirausaha ini sesaat setelah Anda lepas dari Iya. dunia kampus, begitu Pak ya? Karena- Dengan modal yang segitu tadi. Iya. Jadi mungkin yang Bapak bisa share ke para penonton, kira-kira bagaimana tips Bapak membangun usaha ini dari awal, Pak? Ya, oke. Iya. Kalau saya tipsnya yang penting kita bisa konsisten, itu yang pertama. Konsisten dalam membuka usaha, ya apapun itu ya, bukan cuma pangkas rambut, tapi terutama ini apalagi kita ini menghadapi manusia ya yang datang. Artinya kan istilahnya bidang bisnis Bapak ini adalah jasa, Pak ya? Ya, jasa. Pertama itu kita pertama konsisten dalam membuka usaha, dalam hal ini ya pelayanan. Ya, kemudian di samping itu yang saya lakukan ini promosi ya. Ya, marketing Pak ya dalam Ya, bahasa marketing. usahanya. Ya, marketing kita gunakan sosial media. Maksudnya sejak awal Bapak buka usaha ini, sejak awal Bapak memang mencoba memanfaatkan media sosial. Ya, Sejak 2014 itu Pak ya. belum. Waktu itu hanya sekedar kayak misalnya di Ya, kampung, nanti orang-orang yang pernah datang itu saling cerita kiri kanan seperti itu ya, Iya. saling mengabarkan bahwa ada tempat cukur di sini seperti itu Pak ya. ya. Jadi tahun berapa itu Pak kita mulai memanfaatkan media sosial? Pada saat saya pindah ke Tarailu, Oh, di artinya sini ya. saya sudah ada di sini baru Di sana waktu pertama kali Bapak di sana ya, Iya. yang bawa rumah itu. kan namanya juga kita ini pendatang baru. Ya, Jadi pendatang baru tentu harus bagaimana memperkenalkan usaha ini dengan cepat biar cepat mendapatkan pelanggan dan orang lebih cepat mengenal usaha kita. Jadi saya gunakan itu sosial media. Kemudian di samping sosial media kita gunakan juga iklan ke sekolah-sekolah berupa pamflet Pak ya. pamflet ya. Anda salah dulu sempat memang Iya. Anda bagikan kayak maksudnya Betul. tagline itu kan yang bilang berapa kali cukur kemudian gratis Pak ya. Iya. Itu salah satu promosi andalan Anda waktu itu Pak. Itu promonya kita, kalau kita baru pertama itu kita bikin promo saja dengan waktu yang ditentukan. Jadi, seperti itu. Oh, berarti tadi yang pertama konsisten, kemudian yang kedua ini memanfaatkan media promosi yang ada Pak ya. Iya. Maksudnya kira-kira masih ada Pak yang maksudnya seingat Anda yang pernah Anda terapkan selama Anda membangun bisnis atau wirausaha ini? Selain tadi yang konsisten dan memanfaatkan Ya. media Itu sosial. panas. Nah, termasuk sama pelanggan itu kita harus ramah, itu yang paling utama itu, karena kita harus ramah kepada pelanggan. Kemudian kita juga perlu menjaga kebersihan tempat usaha. Kemudian kita tata bagaimana supaya kelihatan tampilan tempat usaha itu bisa membuat menarik ya, biar pelanggan atau orang-orang yang lewat itu tertarik untuk masuk ke usaha kita. Artinya salah satu teknik marketing ini bagaimana penampilan ataupun tampilan dari tempat usaha Anda itu menarik Pak ya. Ya, Yang Anda coba terapkan. Soalnya Pak, kalau misalnya kita bicara tentang omset, kan tadi Bapak singgung bahwa omset awal Anda itu setidaknya modalnya 2 jutaan. Kalau misalnya dari awal itu Pak, mungkin Bapak masih ingat dalam sehari atau per bulan
di awal-awal itu Anda dapatkan pelanggan hanya sekitar berapa Pak? Kalau awal-awal buka ya, kalau Sehari bisa di atas 10 Pak dari awal-awal itu? Belum bisa ya? paling sehari untuk kalau ada satu kepala. Biasa juga ada Iya. hari yang Ada hari yang Tidak tidak ada. ada sama sekali. ya disitulah kesabaran dilatih Pak ya. Iya. Waktu itu Iya, 2014. Tapi Iya. sejak Anda pindah di Terailo Ya, ini, sejak saya pindah ke Tarailo, saya Iya. memanfaatkan iklan-iklan itu. ya Alhamdulillah buka pertama langsung ada sampai langsung ada. selanjutnya. Ya, karena maksudnya waktu itu memang Iya. sejak kita lihat Bapak memang agak dikenal, artinya dari mulut ke mulut bahwa rekomendasi orang mungkin sering ke situ seperti itu. Iya. Jadi awalnya hanya satuan yang bisa dihitung Pak ya. Kalau misalnya tarif sendiri waktu itu, tarif per sekali cukur waktu itu dewasa, waktu awal-awal, Kalau awal-awal ya, ya namanya juga kalau kita baru pertama ya ya 15 atau 10 ribu, saya kasih kalau awal-awal buka ya ya. itu 8.000. Yang waktu itu dewasa, Ya 8.000. dewasa. Paling tinggi 8.000 itu. Waktu itu dewasa. Nah, Tetapi sejak maksudnya kalau sekarang sudah sampai berapa? 20 ribu ya? ya, Kalau untuk dewasa. ya. Ya, waktu itu. Saya lihat juga di sini kan maksudnya ada layanan yang tambahan seperti pijat kepala kan. Nah, maksudnya itu dari awal memang Pak Nur Hadi sudah kuasai atau memang seiring berjalannya usaha ini Bapak berpikir bahwa ada skill lain yang mesti ditambah. Itu saya juga sebenarnya terinspirasi dari teman-teman pangkas rambut Madura, Iya Pak. karena saya juga biasa datang ke sana. Kalau selesai dicukur itu saya dipijat kepala. Iya. Jadi saya merasa enak, jadi makanya saya coba untuk cari tahu, belajar bagaimana cara pijat kepala gitu. Jadi saya coba-coba membuka YouTube. Di YouTube saya belajar. Itu yang plusnya itu Pak ya. Artinya ini maksudnya saya ini dengan konsisten Bapak berkembang kreativitas, kemudian kalau misalnya omset pernah kita hitung Pak, kalau misalnya penghasilan waktu awal per bulan dan sekarang Kalau dibanding yang awal-awal ya alhamdulillah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari ya. hari. Tapi kalau Misalnya sekarang Pak, Sekarang ini- Bapak sudah punya ya, karyawan maksud atau kerja sama Bapak ya? iya betul. Maksudnya sudah di Terailo ini 2015 kalau nggak salah ya Bapak di sini. Saya mulai di sini 16. pertengahan 2016. Iya. Iya. Jadi waktu itu Bapak masih sendiri, belum ada yang menemani Pak ya dalam istilahnya karyawan waktu itu. Belum. Saya ini berjalannya waktu 2016, 2021 sekarang 5 tahun itu partner yang kita temani di sini itu berjumlah berapa sekarang Pak? Kalau sekarang yang ada sekarang ini 2 orang. 2 orang berarti bertiga dan Bapak ya. Iya. Dengan itu pun sudah ganti-ganti Pak ya. Artinya Anda Iya. karyawan Bapak sudah tidak itu terus. Artinya Iya. sudah bisa mempekerjakan membuka wirausaha bagi orang-orang di sekitar seperti itu Pak ya. Iya. Jadi maksudnya kalau secara nominal mungkin bisa mungkin Bapak kira-kira berapa di awal-awal Bapak buka omsetnya per bulan dan jika dibandingkan dengan sekarang seiring dengan berjalannya waktu Pak. Maksudnya ya taksirannya saya lah. Karena ini sebenarnya apa ya? Kalau awal-awal itu ya Bisa sampai 1 jutaan ya, per bulan. per bulan ya sampai 2 jutaan 2 3 jutaan. gitu awal-awal deh. Kalau sekarang per hari bisa berapa kepala itu Pak? Per hari sekarang, kalau sekarang Rata-ratanya kira-kira. per jumlah kepala masuk. Iya per hari. Kalau Rata-rata maksudnya paling sedikit segitu.
Kalau rata-ratanya 20 lah, 20 per hari Pak ya. Itu 30 gitu. 30. Kalau misalnya anak-anak dewasa berarti mungkin sekitar bersih itu sekitar berapa ratus ribu itu Pak? Kalau misalnya 20.000 kali 20 400 kan Pak? Iya. Misalnya dalam satu hari itu bisa bersih 400 lah. Ya. Sekarang Biasa kadang juga kalau kan 400 itu kan masih masih belum bersih, ya karena dibagi lagi dengan pekerja seperti itu Pak ya. Tapi jika dibandingkan dengan 2014 ini sudah sangat lumayan Pak ya. Iya. Artinya kalau dari grafik perkembangan usaha itu mungkin bisa bahkan di atas 50% perkembangannya Pak ya. Iya. Seperti itu. Ya artinya omset Pak Nur Hadi ini walaupun tidak sewah yang orang-orang di luar sana, tetapi setidaknya secara matematis ataupun bisa dikatakan secara ilmu ekonomi ya sudah sangat jauh rentangnya Pak ya. Iya. Dulunya mungkin 1 bulan, sekarang mungkin 4 hari, 1 minggu sudah bisa dihasilkan jumlah yang sama 5 tahun yang lalu dengan angka yang segitu Pak ya. Iya. Pak Nur Hadi, pastinya kan di balik perjalanan ini wirausaha Anda dari 2014 Pak ya, mulai Iya. sampai sekarang 2021 itu pastinya tidak semulus yang kita harapkan kan. Pasti di balik apapun itu wirausaha pasti ada saja istilahnya batu sandungan. Kalau misalnya saya tanyakan kepada Bapak kira-kira apa yang menurut Bapak di spesial di wirausaha cukur ini atau barbershop ini yang biasanya menjadi kendala Pak? Ya, kalau yang menjadi kendala apa ya? Bisa mungkin juga maksudnya awal-awalnya bagaimana susahnya membangun apa istilahnya menggait Ya, pelanggan. pertama yang menjadi kendala ini karena masih kontrak. Ya, saya ini masih kontrak di sini, Di sini. tempat ya usaha untuk belum memiliki usaha sendiri. Maksudnya belum, sejak Bapak belum punya tempat sendiri, sendiri. sejak Bapak buka maksudnya Bapak memang belum istilahnya karena mungkin kendala biaya atau apa belum bisa membeli suatu tempat usaha Pak ya. Seperti itu ya. Dan itu memang mempengaruhi Pak ya karena maksudnya harus disisihkan Ya, tiap penghasilan per bulan untuk bayar kontrakan, dan artinya pasti juga ada selalu target bahwa minimal biaya kontrakan itu bisa tertutupi Pak ya, Ya. usaha itu. Jadi itu mungkin salah satu kendala Pak ya. ya. Kalau misalnya terkait dengan alat-alat, mungkin kalau misalnya ada rusak atau apa, apakah itu kira-kira mempengaruhi juga? Maksudnya biasa ada pelanggan banyak tapi alat kurang, pernahkah seperti itu Pak? Kalau alat-alat ya memang pernah terjadi juga, kita kekurangan alat, tapi ya kalau itu tidak terlalu menjadi kendala karena apa, kalau alat-alat di sini cukup lengkap ya. Iya. Lengkap. Artinya sejak Anda di sini penghasilan bawah memang sengaja sisihkan untuk apa? Ya. Memperbaiki atau mengganti alat-alat yang rusak. Jadi memang kalau saya ini penghasilan itu setiap hari itu kita sisihkan memang untuk alat-alat. Ya taruhlah 5.000 ya kita sisihkan, ini bagian untuk Alat. Artinya ini ada juga memang sistem manajemen ya begitu. manajemen pembagian hasil apa istilahnya penyisihan bilang ini untuk biaya operasional, Ya. ini untuk hasil upah pekerja dan sebagainya, untuk sewa tempat seperti itu. Kalau terkait dengan yang namanya kan usaha pasti biasanya ada pesaing seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi seperti itu? Kalau misalnya ada pesaing atau apakah pernah Bapak punya pengalaman tentang misalnya pesaing-pesaing yang ya biasalah menjadi kendala, kadang ada aroma-aroma yang persaingan tidak sehat dan sebagainya. Pernahkah Anda Bapak mengalami yang seperti itu? Ya memang itu risiko sebenarnya. Oh, kalau Bapak melihat seperti itu Ya, risiko ya. karena dimanapun itu kalau namanya persaingan, apalagi kalau dibilang persaingan tidak sehat itu Iya. ya
Memang itu bagi saya itu sebagai sebuah resiko dan tantangan bagi kita, bagaimana supaya kita ini bisa berinovasi. Kalau pengalaman Bapak sendiri pernah kan, maksudnya? Kalau pengalaman banyak, Ya, ya. bahkan mungkin bagi orang lain itu sangat mengecewakan. Iya, Pak. Tapi bagi saya itu ya Sebagai langkah untuk berinovasi lebih baik lagi. tantangan sebenarnya. Iya. Contohnya mungkin Pak seperti apa? Misalnya saya punya karyawan, Iya, Pak. terus mandiri Ya. dan buka di tempat yang dekat dari sini. Oh, pernah seperti itu? Iya, sudah. Iya. Sudah ada. Dan seolah-olah itu karyawan yang sebelumnya seolah-olah menjadikan kita bukan lagi partner, Iya. tidak membangun kolaborasi yang positif seperti itu Pak ya. Ada seperti itu. Ada. Nah, Tapi- artinya menjadi seolah-olah persaingan, Ya. misalnya jenis persaingan itu kan ada yang misalnya kita sama-sama guru tapi istilahnya kan saling kolaborasi untuk membangun lebih baik. Iya. Iya. Kalau misalnya yang sebaliknya seperti itu sama-sama tukang cukur tapi kadang bersaing secara tidak sehat. Pernah juga seperti itu Pak ya. Pernah. Tapi bagi saya itu ya itu sebagai resiko. Iya. Dari awal mungkin Bapak sudah melihat memang bahwa ini yang seperti ini sudah menjadi memang semacam resiko yang wajar ya istilahnya. Iya. Tidak perlu kita pungkiri kan. Iya. Itu ada muncul begitu saja istilahnya natural. Karena ini sebenarnya Kak, kalau saya itu yakin itu karena apa namanya walaupun kita ada risiko seperti itu, ada karyawan yang buka sendiri di dekat tempat usaha kita, Ya. tapi bagi saya itu bukan menjadi persoalan, tapi harusnya itu menjadi motivasi bagi kita untuk bisa berinovasi, menciptakan pelayanan yang lebih baik, dan kita juga perlu introspeksi itu. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi saya yakin kalau kita niatnya bagus memang untuk membuka usaha itu ya pasti pelanggan juga akan suka sama kita gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ini saya pelajari ini justru bukan berkurang ya, pelanggan malah bertambah. Iya, sejak Anda Iya. kalau bahasa beliau itu survive, Iya. bertahan dengan keadaan. Bertahan, dan itu tadi yang pertama saya bilang tadi, kita harus konsisten. Konsisten Pak ya. Kalau bahasa agamanya istiqomah Pak ya. Iya. Istiqomah. Oke Pak, pastikan setiap orang berwirausaha pasti punya target ya. Iya. Maksudnya kalau Pak Nur Hadi ini memproyeksikan secara sederhana, melihat ke depan, kira-kira ke depan ibarat kendaraan, bagaimana Pak Nur Hadi membawa ini, bagaimana gambarannya itu Pak dalam imajinasi Anda sekarang wirausaha barbershop ini, Kalau saya termasuk mungkin kedepannya harus, mandiri secara tempat ya Pak? ya, tentu pertama harus punya tempat sendiri, Iya. tidak harus sewa lagi Iya. sekarang. Kemudian kalau sudah punya tempat sendiri, saya rencana bikin yang lebih bagus lagi, ya, lengkap dengan fasilitasnya. Artinya kan setidaknya Bapak sekarang sudah punya model-model yang Ya, lokal ataupun nasional yang menurut Bapak itu standarnya sudah bisa, kalau istilahnya orang eksklusif ya, begitu Pak ya. tidak juga terlalu eksklusif sebenarnya. Iya. Cuma saya tetap dengan model yang sederhana, tapi pelayanannya, fasilitasnya itu dilengkapi dengan seperti layaknya ya barbershop. Artinya Bapak ke depan mau mengupgrade selain tenaga, skill rekan yang bekerja di sini, Bapak juga mungkin untuk segi fasilitas lebih maksudnya di upgrade juga Pak ya. Iya, iya. Seperti itu Pak ya. Kemudian terkait dengan tadi Bapak kan sudah punya proyeksi ke depan, pastinya kan banyak orang yang kemungkinan akan terinspirasi. Bagi teman-teman mungkin yang baru lulus atau sedang
cari pekerjaan yang bisa menghasilkan ke depan, bagaimana kira-kira pesan Bapak untuk para pemula yang di bidang ini? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya apa ya, Bisa kayaknya tadi kita. untuk pesan Ya, bagi teman-teman yang mencoba ingin membuka usaha seperti yang saya lakoni saat ini, iya, pertama kita harus tanamkan dulu dalam diri kita komitmen ya untuk berwirausaha. artinya kalau sudah dipilih bidang ini, Ya, kita harus yakin dengan pilihan. ya yakin dan harus fokus itu. Iya, iya. Itu yang paling utama, itu Ya, harus fokus. Fokus. Artinya kalau ada yang menggoda jangan langsung pindah. Iya, Belum tentu betul, yang ya. menggoda itu lebih baik dari yang sekarang. Iya. Mungkin juga Bapak mengalaminya waktu itu. Banyak Iya. sekali mungkin yang membuat Banyak. Bapak tertarik, tapi Saya kan tadi saya bilang bahwa saya itu dari awal itu saya mencicipi banyak Pekerjaan. jenis pekerjaan. Akhirnya saya lebih condong ke sini karena saya lihat hasilnya lebih cepat dan lebih besar hasilnya. dan alhamdulillah juga mungkin dari awal kita ada singgung bahwa Bapak juga memanfaatkan pendidikannya, dan alhamdulillah sekarang juga sudah bekerja di istilahnya sebagai aparatur sipil negara, Pak ya. Iya. Artinya dari satu sisi sukses juga di akademik, di sisi lain wirausaha juga jalan. Jadi Iya. makanya ini sebuah hal yang unik sehingga Bapak menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman bahwa Iya. sukses di akademik bisa juga berbarengan dengan sukses di wirausaha. Seperti itu, Pak ya. Betul. Mungkin ada pesan terakhir Pak untuk para viewers atau penonton terkait dengan dunia wirausaha secara umum, Pak. Pesan saya Ya. buat teman-teman itu ya tetap kita harus bersemangat Iya, Pak. ya, bersemangat dalam melakoni apa yang kita kerjakan ya, khususnya kalau ada yang ingin bercita-cita ingin menjadi barberman atau tukang cukur seperti Ya. saya, tidak masalah kalau kita memiliki pekerjaan yang lain ya. Yang penting usaha ini tetap bisa kita jalankan dengan konsisten itu, karena ini menyangkut pelayanan ke masyarakat. Artinya bidang jasa itu tantangannya adalah bagaimana kreasi dan komitmen kita untuk tetap menjaga kualitas pelayanan, Pak ya. Ya. Oke, saya kira mungkin cukup dari bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan melalui tayangan ini teman-teman bisa mengambil berbagai inspirasi dari Bapak, dan yang bagi mau merintis usaha mungkin bisa menjadi inspirasi, Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ke depan apa target Bapak itu tadi bisa tercapai sehingga kita bisa bincang-bincang lagi dalam topik yang berbeda. Oke, terima kasih Pak.